Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita masih bisa menimba ilmu walau dalam keadaan daring. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 8 Usul Fikih. Saya Amelia Indarlestari dan keempat rekan saya, Elmira Yuliana, Febrian Eka Nugraha, Muhammad Ihsan Rizky Fadila, dan yang terakhir Syakira Kanesa Zahra Prameswari. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami di sini akan mempresentasikan kaidah fikih dan implementasinya. Untuk slide selanjutnya akan saya sendiri yang membahasnya. Di sini ada definisi kaidah fikih. Kaidah fikih adalah kaidah atau teori yang dirumuskan oleh ulama fikih yang bersumber dari syariat dengan didasarkan pada asas dan tujuan pensyariatan. Tujuan pensyariatan adalah untuk merealisir kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Kaidah fikih berfungsi untuk memudahkan para mujtahid atau para fuqaha yang ingin mengistinbatkan hukum yang bersesuaian dengan tujuan syara' dan kemaslahatan manusia. Oleh karena itulah, maka sangat tepat apabila pembahasan tentang kaidah fikih ataupun kaidah hukum termasuk dalam pembahasan filsafat hukum Islam, sebab filsafat hukum Islam adalah sebuah metode berpikir untuk menetapkan hukum Islam dan sekaligus mencari jawaban ada apa yang terkandung di balik hukum Islam itu sendiri. Next. Next. Baik, untuk slide selanjutnya ada macam-macam kaidah fikih. Kaidah fikih terdiri dari 5 macam. Yang pertama, kaidah yang berkaitan dengan fungsi tujuan, yang mana segala urusan tergantung kepada tujuannya. Lalu yang kedua, kaidah yang berkenaan dengan keyakinan, yang mana keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Lalu yang ketiga, ada kaidah yang berkenaan dengan kondisi menyulitkan. Yang keempat, kaidah yang berkenaan dengan kondisi membahayakan. Dan yang terakhir, ada kaidah yang berkenaan dengan adat kebiasaan. Baik, untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Kepada Febrian Eka Nugraha, waktu dan layar dipersilakan. Oke, baik, saya akan melanjutkan dari kaidah yang berkaitan dengan fungsi tujuan. Segala urusan tergantung kepada tujuannya. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi SAW, sesungguhnya segala amal tergantung pada niat, dan sesungguhnya bagi seseorang itu hanyalah apa yang ia niati. Tujuan utama disyariatkan niat adalah untuk membedakan antara perbuatan ibadah dengan perbuatan adat, dan untuk menentukan tingkat ibadah satu sama lainnya. Yang kedua, kaidah yang berkenaan dengan keyakinan. Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Dasar kaidahnya yaitu sabda Nabi SAW. Apabila seorang di antara kalian menemukan sesuatu di dalam perut, kemudian sangsi apakah telah keluar sesuatu dari perutnya atau belum, maka janganlah keluar dari masjid sehingga mendengar suara atau mendapatkan baunya. Hadis riwayat Muslim. Next. Selanjutnya yang ketiga, kaidah yang berkenaan dengan kondisi menyulitkan. Kaidah ini menjadi sumber adanya rukhsah atau kemurahan dan takhfif atau keringanan dalam dalam melaksanakan tuntutan syariat yang karena sebab atau keadaan tertentu sangat sulit untuk dilaksanakan, seperti karena sedang bepergian, sakit, terpaksa, lupa, kurang mampu, dan kesukaran yang umum dialami. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi. Agama itu memudahkan, agama yang disenangi Allah, agama yang benar dan mudah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang keempat, kaidah yang berkenaan dengan kondisi
kondisi membahayakan. Apabila suatu perkara itu sempit, maka hukumnya menjadi luas. Sebaliknya, jika suatu perkara itu luas, maka hukumnya menjadi sempit. Next. Baik, terima kasih kepada Febrian yang telah menjelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Elmira kepada Elmira Yuliana. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasannya. Kaidah macam-macam fikih yang kelima yaitu kaidah yang berkenaan dengan adat kebiasaan. Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Apa yang dipandang baik oleh Muslim, maka baik pula di sisi Allah. Contohnya yaitu hukum syariah menetapkan hukum mahar dalam perkawinan, namun tidak ada kejelasan berapa banyak ketentuan mahar itu. Maka ketentuannya dikembalikan pada kebiasaan. Selanjutnya, implementasi kaidah fikih dalam bidang ekonomi. Praktek muamalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang mengimplementasikan kaidah ini, salah satu contohnya adalah pinjam-meminjam atau ariyah dan gadai atau riban. Pinjam-meminjam menurut terminologi Abdul Rahman Al-Jaziri seperti yang dikutip Azhari adalah memiliki manfaat secara cuma-cuma terhadap barang pinjaman. Apabila meminjam telah memegang barang-barang pinjaman, kemudian barang tersebut rusak, ia berkewajiban menjaminnya, baik karena pemakaian yang berlebihan maupun karena yang lainnya. Begitu pula terhadap barang gadaian. Yang dimaksud dengan gadai yaitu penetapan dan penahanan, sedangkan menurut terminologi, sebagaimana pengertian yang diberikan oleh Taqi al-Din seperti yang dikutip oleh Al-Azhari, yaitu menjadikan harta sebagai jaminan utang. Seseorang yang menerima barang gadaian harus memberikan bensin bila pemegang barang gadai berupa kendaraan, sebab kendaraan tidak mungkin bisa dihidupkan mesinnya tanpa diberi bensin, dan kendaraan yang mesinnya tidak dihidupkan tidak mungkin dapat dijalankan. Baik, terima kasih kepada Elmira. Selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Ihsan Rizky Fadilah. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kaidah-kaidah fikih. Implementasi kaidah fikih dalam bidang ekonomi, khususnya pada praktik lembaga keuangan syariah, terdapat akad pembiayaan mudharabah atau trust financing, trust investment, yang mempunyai dua simpul yang saling berkaitan antara memperoleh keuntungan dengan sistem partnership antara pemilik modal dan pelaku usaha, dan penanggung risiko kerugian bila usaha gagal. Kegagalan suatu usaha dalam sistem mudharabah dibedakan pada dua kategori. Yang pertama, bila kegagalan usaha atau kerugian disebabkan oleh murni persaingan usaha, maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Yang kedua, bila kerugian suatu usaha dikarenakan faktor kesengajaan oleh pelaku usaha, maka nilai ganti rugi atas kerugian usaha itu ditanggung oleh pelaku usaha. Di samping itu, praktek pembiayaan musyarakah pada perbankan syariah juga merupakan contoh real dalam implementasi kaidah al-ghurm bi al-gun. Risiko pembiayaan musyarakah bukan untuk dihindari, melainkan harus dikendalikan secara efektif. Karena risiko yang dihadapi oleh bank syariah dapat menyebabkan kegagalan yang fatal apabila tidak dikelola dengan baik. Akan tetapi jika sebaliknya, maka bank syariah akan mendapatkan al-ghurm sebagai imbal hasilnya. Pada dasarnya, semua pembiayaan yang ada dalam perbankan memiliki tingkat risiko yang bervariasi sesuai dengan jumlah nominal, waktu, tempat, dan kondisi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka penting bagi bank syariah untuk melakukan pengendalian risiko atau al-ghurm, sehingga trust kian bertambah dan seyogianya akan berpengaruh terhadap peningkatan terhadap bank syariah.
Baik, terima kasih kepada Muhammad Ihsan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syakira. Kepada Syakira, waktu dan layar dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkannya. Yang kedua ada bidang sosial dari fenomenanya yang muncul baru-baru ini, yaitu mutilasi bayi 1 tahun Ibu Mutmainah yang berumur 28 tahun yang biasa dipanggil Bu Lin tertangkap sedang memutilasi anak keduanya di kontrakannya. Cengkareng, Jakarta Barat. Pembunuhan sadis ini dilakukan lantaran Bu Lin sangat kesal dengan suaminya yang 2 hari tidak pulang dan tidak memberi uang, lantaran ingin memberi pelajaran terhadap suaminya yang menurutnya tidak bertanggung jawab. Maka untuk memberikan pelajaran terhadap suaminya itu, dia mutilasi anak tersebut yang kemudian dihidangkan di piring. Fenomena serupa juga muncul beberapa bulan dan tahun sebelumnya. Orang tua yang rela membunuh anaknya lantaran dihimpit ekonomi, lantas apakah boleh membunuh dengan alasan ingin memberi pelajaran terhadap suami dan alasan dihimpit ekonomi? Analisanya dari fenomena di atas bahwa kemudaratan pertama atau problem ekonomi dan permasalahan rumah tangga diselesaikan dengan kemudaratan yang kedua atau pembunuhan. Maka kaidah fikih yang digunakan adalah kemudaratan tidak dapat dihilangkan dengan kemudaratan. Artinya, karena faktor ekonomi yang sulit tidak boleh disikapi atau dihadapi dengan cara membunuh anak. Karena membunuh anak, maka doror yang pertama tidak akan selesai. Malah akan timbul doror yang lain lagi. Dan pembunuhan dilarang di dalam Islam seperti yang tertera dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 93. Kesimpulannya, kaidah fiqhiyah adalah kaidah atau teori yang dirumuskan oleh ulama fikih yang bersumber dari syariat dengan didasarkan pada asas dan tujuan pensyariatannya. Tujuan pensyariatan adalah untuk merealisir kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Kaidah fiqhiyah merupakan bagian dari ilmu fikih yang perlu diketahui dan dipelajari oleh umat Islam secara lebih lanjut, terutama bagi yang ingin memperdalam ilmu fikih. Kaidah fikih sangat erat kaitannya dengan hukum Islam. Kaidah-kaidah fikih ini berfungsi untuk memudahkan para mujtahid dalam memutuskan suatu hukum melalui pemahaman terhadap kaidah-kaidah tersebut. Selain itu, kita dapat mengetahui aturan-aturan yang terkandung dalam hukum Islam dan diharapkan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari yang bisa diimplementasikan dalam bidang ekonomi yang berkenaan dengan pinjam-meminjam atau ariyah dan gadai atau ran. Juga dalam bidang sosial seperti permasalahan dalam keluarga. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Syakira dan keempat rekan saya yang telah memaparkan materi yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.